Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Video ini adalah video pertama dari video berseri atau playlist bertema belajar probabilitas dasar. Playlist ini merupakan seri pembelajaran lanjutan dari playlist belajar statistika dasar. Kami sangat menyarankan untuk mempelajari statistika dasar terlebih dahulu sebelum mempelajari topik probabilitas dasar. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari pengenalan dasar probabilitas. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Kita akan awali sesi pembelajaran ini dengan memahami apa itu probability. Probability adalah pengukuran terhadap suatu kemungkinan atau peluang. Pemahaman terkait probability merupakan dasar untuk melangkah ke statistika inferensi atau juga dikenal dengan istilah inferential statistics. Pada slide ini, kita akan mengenal beberapa terminologi atau istilah yang umum digunakan sewaktu mempelajari probability. Hasil suatu percobaan atau trial dikenal sebagai outcome. Kami ulangi sekali lagi ya. Outcome merupakan hasil dari suatu percobaan atau trial. Himpunan dari seluruh kemungkinan outcome pada suatu probability eksperimen dikenal sebagai sample space. Kami ulangi sekali lagi ya. Sample space merupakan himpunan dari seluruh kemungkinan outcome pada suatu probability eksperimen. Lalu, bagian dari sample space dikenal sebagai event. Event nantinya bisa terdiri dari satu atau lebih outcomes. Selanjutnya, kita akan coba pahami apa itu probability experiments. Probability experiments adalah aksi atau percobaan atau trial yang menghasilkan suatu perhitungan, pengukuran, atau respon. Kami ulangi sekali lagi ya. Probability experiments adalah aksi atau percobaan atau trial yang menghasilkan suatu perhitungan, pengukuran, atau respon. Untuk dapat memahami probability experiments dengan lebih baik, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Dalam kasus kali ini, kita dihadapkan pada suatu probability experiments berupa pelemparan dadu bersisi 6. Sample space dari probability eksperimen ini adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pada sampel space kali ini, kita tidak menemui bilangan lain selain ke-6 bilangan ini. Karena hanya ke-6 bilangan ini sajalah yang bisa dihasilkan dari eksperimen pelemparan dadu bersisi 6. Setiap nilai individual yang terdapat dalam sampel space ini dikenal dengan istilah outcome. Sebagai contoh di sini, bilangan 2 merupakan salah satu outcome yang mungkin dihasilkan dari eksperimen pelemparan dadu bersisi 6. Berikutnya, salah satu event yang mungkin muncul dari eksperimen ini adalah mendapatkan bilangan genap, di mana event ini akan berkorelasi dengan himpunan yang terdiri dari bilangan 2, 4, dan 6. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, event merupakan himpunan bagian atau subset dari sample space. Nah, bagaimana guys terkait keempat terminologi dasar ini? Probability experiment, sample space, outcome, dan event. Harapannya makin bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan berkenalan dengan tree diagram. Tree diagram digunakan untuk memberikan gambaran secara visual terkait setiap outcome dari suatu probability eksperimen. Untuk dapat memahami tree diagram, berikut terdapat contoh kasus yang bisa kita manfaatkan. Di sini kita dihadapkan pada probability eksperimen berupa pelemparan sebuah koin dan sebuah dadu bersisi 6. Tree diagram akan membantu kita untuk mengidentifikasi setiap outcome yang mungkin muncul hingga kita bisa mendapatkan sample space dari suatu probability eksperimen. Seperti bisa kita lihat, tree diagram ini memulai percabangan dengan mendata setiap outcome dari pelemparan koin. Tetapi sebenarnya kita juga bisa memulai percobaan
dengan mendata setiap outcome dari pelemparan dadu terlebih dahulu, baru diikuti dengan pelemparan koin. Pelemparan koin akan menghasilkan dua buah outcome, yaitu head dan tail. Percabangan selanjutnya dihasilkan dari outcome pelemparan dadu, yang akan memiliki 6 kemungkinan outcome, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Pelemparan dadu ini akan dilakukan baik pada pelemparan koin dengan outcome head maupun tail. Oleh karenanya, di sini kita mendata outcome dari pelemparan dadu ini pada kedua cabang dari pelemparan koin. Lalu, di bagian paling bawah, kita bisa melakukan pendataan pasangan outcome dari pelemparan koin dan dadu untuk membentuk sample space. Dan bisa kita lihat di sini, terdapat 12 outcome pada sample space-nya, yaitu head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, dan tail 6. Nah, ini terkait tree diagram. Harapannya, contoh kasus ini dapat membantu proses belajar kalian. Kita akan lanjut ke slide berikutnya ya. Pada slide ini, kita akan mengenal event lebih lanjut. Event umumnya direpresentasikan dengan huruf kapital atau uppercase letters, seperti kapital A, kapital B, dan kapital C. Lalu, suatu event yang terdiri dari sebuah outcome dikenal sebagai simple event. Untuk memperdalam pemahaman terkait simple event, kita akan coba pelajari contoh kasus berikut ini. Event melempar sebuah koin dan dadu 6 sisi, serta mendapatkan head dan 3, merupakan simple event dan bisa direpresentasikan sebagai berikut. Di sini ada kapital A untuk merepresentasikan eventnya, dan event A ini akan berupa himpunan yang terdiri dari satu buah outcome, yaitu head 3. Sedangkan event melempar sebuah koin dan dadu 6 sisi, serta mendapatkan head dan bilangan genap, ini bukan termasuk simple event, karena memiliki 3 kemungkinan outcomes. Event kedua ini direpresentasikan sebagai kapital B, dan di sini berupa sebuah himpunan yang terdiri dari H2, H4, dan H6. Nah, bagaimana guys terkait dengan simple event? Harapannya makin bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pemanfaatan tree diagram untuk menghitung banyaknya outcome dari sejumlah event tidaklah praktis. Sebagai alternatif, kita bisa memanfaatkan fundamental counting principle untuk mengetahui jumlah kemungkinan outcomes dari 2 atau lebih event yang muncul secara berurutan. Untuk memahami fundamental counting principle, kita akan coba pelajari contoh kasus berikut ini. Pada kasus kali ini, kita dihadapkan pada suatu sistem pengamanan yang menerapkan 4 digit bilangan sebagai kode akses. Setiap digitnya dapat berisi bilangan mulai dari 0 sampai 9. Dan di sini kita diminta untuk menghitung berapa banyak kemungkinan kode akses yang bisa dibentuk. Pertama-tama, kita akan cermati setiap outcome untuk tiap digit dari kode akses ini. Untuk tiap digit kode akses, kita bisa menggunakan bilangan mulai dari 0 sampai 9. Atau dengan kata lain, kita memiliki 10 outcome untuk tiap digitnya. Dengan menerapkan fundamental counting principle, kita bisa menghitung total jumlah outcome yang terdapat dalam sample space dengan mengalihkan setiap outcome yang dihasilkan di tiap digit kode akses ini. Oleh karenanya, di sini kita akan melakukan perhitungan 10 dikalikan 10 dikalikan 10 dikalikan 10 dan mendapatkan nilai 10 pangkat 4 atau 10.000. Nah, bagaimana guys dengan fundamental counting principle? Harapannya bisa dipahami ya. Nah, di sini kami juga sudah menyiapkan sebuah studi kasus serupa, hanya saja kali ini setiap angka hanya bisa digunakan sekali saja. Semisal, bila kita sudah menggunakan angka 5 pada digit pertama, maka angka 5 ini tidak bisa digunakan pada digit lainnya. Nah, bagaimana guys dengan studi kasus ini? Harapannya bisa dipahami ya.
Untuk studi kasus kali ini, kami tidak akan memberikan jawabannya dalam video ini. Dan kami mendorong kalian untuk mencoba menerapkan fundamental counting principle yang baru saja kita pelajari sebelumnya. Kalian bisa membagikan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Tentunya, kalian juga perlu menyertakan penjelasan dari jawaban yang kalian berikan agar teman-teman yang lain bisa memahaminya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Pada slide ini, kita akan mempelajari cara penulisan probability dan juga berkenalan dengan 3 tipe probability. Probability dapat dituliskan dalam format pecahan, desimal, atau persentase. Probability untuk kemunculan event E dapat dituliskan sebagai berikut. P lalu ada dalam kurung, lalu diikuti dengan nama eventnya. Dalam statistika terdapat 3 tipe probability, yaitu classical probability atau seringkali juga dikenal dengan istilah theoretical probability. Selanjutnya ada yang namanya empirical probability atau seringkali juga dikenal dengan istilah statistical probability. Dan terakhir ada yang namanya subjective probability. Di sini pertama-tama kita akan pahami classical probability terlebih dahulu. Classical probability digunakan ketika setiap outcome pada sample space memiliki peluang yang sama untuk muncul. Dan ini merupakan representasinya dalam notasi matematis. Di sini nilai probability dari suatu event E dapat diperoleh dengan melakukan pembagian number of outcomes in event E, lalu dibagi dengan total number of outcomes in sample space. Atau dengan kata lain, jumlah outcomes dari event E akan dibagi dengan total jumlah outcomes yang terdapat pada sample space-nya. Nah, untuk dapat memahami classical probability dengan lebih baik, berikut terdapat 3 contoh event sebagai studi kasus. Di sini ada event A, event B, dan event C. Dan ketiganya merupakan classical atau theoretical probability. Di sini event A merupakan pelemparan sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan angka 3. Event A ini dapat dituliskan sebagai berikut. A sama dengan himpunan dari 3. Dan nilai probability dari A bisa diperoleh dengan melakukan operasi pembagian 1 dibagi dengan 6. Nah, 1 ini merupakan jumlah outcome dari event A, yaitu 3, dan 6 ini merupakan sample space dari pelemparan dadu 6 sisi. Dan di sini bisa kita peroleh ya, nilai probability-nya adalah 0,167. Selanjutnya, event B merupakan event pelemparan sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan angka 7. Nah, karena dadunya terdiri dari 6 sisi, maka tidaklah memungkinkan bagi kita untuk memperoleh angka 7. Oleh karenanya, event B ini dapat dituliskan sebagai berikut. Kapital B sama dengan lalu diikuti dengan himpunan kosong. Dan untuk nilai probability dari event B ini bisa dirumuskan sebagai berikut. 0 dibagi dengan 6. Nah, 0 ini merupakan jumlah outcome dari event B, lalu dibagi dengan jumlah outcome dari sample space-nya, yaitu 6. Berarti 0 dibagi 6, hasilnya adalah 0. Selanjutnya, untuk event C, di sini merupakan event pelemparan sebuah dadu 6 sisi dan mendapatkan angka lebih kecil dari 5. Dan event C ini bisa dituliskan sebagai berikut. Kapital C sama dengan himpunan dari bilangan 1, 2, 3, dan 4. Lalu untuk nilai probability dari event C, ini berarti 4 dibagi 6. Nilai 4 ini diperoleh dari jumlah outcome dari event C, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Ada 4, lalu dibagi dengan 6. Nah, 6 ini merupakan total jumlah outcome pada sample space-nya. Dan operasi pembagian ini akan menghasilkan nilai 0,667. Nah, bagaimana guys terkait dengan classical atau theoretical probability? Harapannya bisa dipahami ya. Selanjutnya kita akan pahami empirical probability. Empirical probability didasarkan pada observasi dari probability experiments. Empirical probability sendiri bisa dirumuskan dengan notasi seperti berikut. Probability dari event E ini merupakan hasil pembagian
antara frequency of event A, lalu dibagi dengan total frekuensinya. Atau dengan kata lain, ini merupakan hasil pembagian dari jumlah frekuensi dari kemunculan event A, lalu dibagi dengan total jumlah frekuensi secara keseluruhan. Nah, untuk dapat memahami empirical probability dengan lebih baik, kita akan coba pelajari contoh kasus berikut ini. Di sini terdapat suatu perusahaan yang melakukan survei online dengan memilih sejumlah responden secara acak untuk diminta keterangan seberapa sering mereka melakukan recycle atau daur ulang. Dan sejauh ini perusahaan tersebut mendapatkan data dari 2.451 responden. Dan ini merupakan responses atau respon yang diberikan oleh respondennya. Ada always, often, sometimes, rarely, dan never. Lalu pada kolom di sisi sebelah kanan, ini merepresentasikan jumlah frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat ya guys, terdapat 1054 responden yang selalu melakukan recycle atau daur ulang. Lalu terdapat 613 responden yang sering melakukan recycle atau daur ulang. Berikutnya terdapat 417 responden yang kadang-kadang melakukan daur ulang. Selanjutnya ada 196 responden yang jarang melakukan daur ulang. Dan terakhir ada 171 responden yang tidak pernah melakukan recycle atau daur ulang. Dan kalau kita lihat di sini, total jumlah respondennya ada 2.451 responden. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, berapa probability untuk orang selanjutnya yang akan disurvei memberikan respons always atau selalu? Nah, untuk kasus kali ini, kita akan mencari atau melakukan perhitungan dengan cara seperti ini. Nilai probability untuk event always ini bisa diperoleh dengan cara melakukan operasi pembagian jumlah yang menjawab always sejauh ini, yaitu 1054, dibagi dengan total jumlah respondennya, yaitu 2.451. Dan di sini kita memperoleh nilai 0,43 atau 43%. Nah, bagaimana guys terkait empirical atau statistical probability? Harapannya semakin bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjutkan ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan berkenalan dengan Law of Large Number. Law of Large Number menyatakan bahwa ketika suatu probability eksperimen dilakukan secara berulang-ulang, maka nilai empirical probability yang dihasilkan akan mendekati nilai theoretical probability dari event terkait. Nah, untuk memahami Law of Large Number dengan lebih baik, kita akan memanfaatkan simulasi berikut ini. Di sini terdapat sebuah aplikasi berbasis web yang bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi terkait Law of Large Number. Kami juga akan sertakan URL untuk mengakses aplikasi web ini pada deskripsi video. Di sini kami coba demokan dulu ya guys aplikasinya. Dan ini merupakan aplikasi webnya. Di sini kasusnya juga serupa, yaitu kasus pelemparan koin. Nah, di sini adalah jumlah pelemparannya. Untuk saat ini kita set jumlah pelemparannya adalah 15. Lalu berikutnya kita akan coba lakukan tossing atau pelemparan. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, koinnya mulai dilempar secara acak sebanyak 15 kali. Lalu berikutnya mulai dilakukan perhitungan jumlah kemunculan head dan juga jumlah kemunculan tail-nya. Dan ini merupakan hasil perhitungan dari empirical probability, karena hasilnya berdasarkan hasil pengamatan. Bisa kita lihat di sini ya guys, untuk head-nya memiliki probability 5/15 atau 0,333. Sedangkan untuk tails-nya ini memiliki probability 10/15 atau 0,667. Nah, tetapi kalau kita melihat atau mengacu pada classical probability, nilainya seharusnya adalah setengah atau 50%, 50%, baik untuk kemunculan head maupun kemunculan tails-nya. Di sini kita akan coba melakukan tossing sekali lagi atau pelemparan koin sekali lagi. Kita klik ini, maka koinnya akan dilempar secara acak lagi sebanyak 15 kali. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, koinnya sekarang dilempar 15 kali lagi. Berarti total ada pelemparan sebanyak 30 kali. Dan dari hasil pelemparan koin sebanyak 15 kali berikutnya, kita mendapatkan head sebanyak 13 kali
dan kita mendapatkan tail sebanyak 17 kali. Nah, berikutnya kalau kita coba perbesar ya, kita mau melakukan pelemparan sebanyak 200 kali. Kita coba toss di sini. Kita tunggu beberapa saat di sini ya guys. Nah, bisa kita lihat di sini, dari 230 kali pelemparan, kita mendapatkan heads-nya sebanyak 117 kali. Sedangkan tails-nya muncul sebanyak 113 kali. Dan kalau kita lihat di sini ya, nilai probability-nya adalah 0,509 untuk head dan 0,491 untuk tails-nya. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, semakin banyak jumlah eksperimen yang dilakukan atau jumlah perulangan yang dilakukan, maka nilai dari empirical probability-nya akan mendekati nilai dari classical probability. Nah, ini merupakan esensi dari law of large number. Bagaimana guys, harapannya makin bisa dipahami ya. Berikutnya kita akan switching kembali ke slide. Di sini kita sudah kembali ke slide. Selanjutnya kita akan pahami tipe probability ketiga, yaitu subjective probability. Subjective probability didasarkan pada intuisi, educated guesses, dan estimasi. Sebagai contoh di sini, seorang dokter memberikan estimasi keberhasilan dari proses operasi yang ditanganinya sebesar 90%. Lalu untuk contoh kedua, seorang mahasiswa merasa yakin bahwa peluangnya untuk lulus di mata kuliah statistika adalah 70%. Nah, kalau kita lihat di sini, kesamaan dari keduanya adalah keduanya sama-sama tidak didasarkan pada data pengamatan ataupun data historik. Keduanya murni didasarkan pada intuisi dan educated guesses. Nah, probabilitas semacam inilah yang dikenal dengan istilah subjective probability. Bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari rentang nilai dari probability atau biasa dikenal dengan istilah range of probability. Probability dari suatu event A akan memiliki jangkauan antara 0 sampai dengan 1. Atau dengan kata lain, nilai probability terkecil adalah 0 dan nilai probability terbesar adalah 1. Dan ini merupakan notasi secara matematis. 0 lebih kecil sama dengan probability dari event A, lebih kecil sama dengan 1. Di bagian bawah sini juga terdapat ilustrasi yang dapat membantu kita untuk melakukan interpretasi nilai probability dari suatu event. Nilai probability 0 mengindikasikan bahwa suatu event tidak mungkin muncul atau impossible to occur. Sedangkan nilai probability 1 ini mengindikasikan bahwa suatu event dapat dipastikan kemunculannya. Event dengan probability 0,5 atau setengah mengindikasikan peluang yang sama untuk kemunculan dan ketidakmunculannya. Lalu event dengan probability 0,75 mengindikasikan kecenderungan untuk muncul. Sedangkan event dengan probability 0,25 mengindikasikan kecenderungan untuk tidak muncul. Lalu dalam statistika inferensi, nilai probability 0,05 ke bawah seringkali digunakan sebagai acuan untuk mengkategorikan suatu event sebagai unusual atau tidak umum. Nah, bagaimana guys terkait dengan range of probability? Harapannya bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita akan mempelajari complementary events. Komplement dari event A adalah semua outcomes pada sample space yang tidak disertakan pada event A. Komplement dari event A direpresentasikan sebagai A'. Dan ini merupakan notasi penulisannya. Lalu di sini terdapat notasi matematika yang membantu kita untuk bisa lebih memahami complementary event. Penjumlahan nilai probability event A dengan nilai probability event A' adalah 1. Atau dengan kata lain, kita bisa mendapatkan nilai probability dari event A dengan menselisihkan nilai 1 terhadap nilai probability event A'. Dan sebaliknya, kita juga bisa mendapatkan nilai probability dari event A' dengan menselisihkan nilai 1 terhadap nilai probability event A. Nah, bagaimana guys terkait complementary events?
Harapannya bisa dipahami ya. Untuk dapat memahami complementary events dengan lebih baik, kita dapat memanfaatkan contoh kasus berikut ini. Pada pelemparan sebuah dadu 6 sisi, E adalah event mendapatkan angka setidaknya 5. Dan ini merupakan diagram yang menggambarkan kondisi ini. Lingkaran ini merepresentasikan E yang merupakan event mendapatkan angka setidaknya 5. Berarti ada 5 dan 6. Lalu kotak ini merupakan sampel space-nya, dan area yang berada dalam kotak dan di luar E ini merupakan E'. Dan bisa kita lihat di sini, E' ini merupakan himpunan dari kumpulan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan 4. Kondisi ini juga bisa kita representasikan secara matematis seperti ini. Event E sama dengan himpunan dari 5 dan 6. Sedangkan event E' ini merupakan himpunan dari bilangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, bagaimana guys terkait complementary event? Harapannya makin bisa dipahami ya. Kita coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus yang sebelumnya pernah kita gunakan. Hanya saja, kali ini kita dihadapkan pada kebutuhan yang berbeda, yaitu menghitung berapa probability untuk orang berikutnya yang disurvei memberikan respon bukan always. Nah, di sini dari perhitungan sebelumnya, kita kan sempat menghitung probability dari event always, dan kita mendapati nilai 0,43. Sedangkan yang ditanyakan kali ini adalah nilai probability dari event bukan always. Oleh karenanya, di sini kita bisa rumuskan sebagai P always prime. Nilai probability dari event always prime ini bisa kita peroleh dengan menselisihkan nilai 1 dengan nilai probability dari event always, yaitu 0,43. 1 diselisihkan dengan 0,43, kita memperoleh nilai 0,57. Jadi, nilai probability untuk orang selanjutnya yang akan disurvei dan memberikan respon bukan always adalah 57%. Nah, bagaimana guys? Harapannya bisa dipahami ya. Kita akan coba lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini, kita dihadapkan pada studi kasus lain sebagai berikut. Suatu probability eksperimen melibatkan pelemparan koin dan pemutaran spinner, yang terbagi dalam 8 bagian. Nah, ini koinnya, dan ini adalah spinnernya. Spinner ini terbagi dalam 8 bagian, di mana setiap bagiannya terdapat angka mulai dari 1 sampai dengan 8. Pertanyaannya di sini adalah, berapakah probability untuk kedua event berikut ini? Event A mendapatkan tail dan angka ganjil. Lalu event B mendapatkan head atau angka di atas 3. Nah, untuk studi kasus kali ini, kami juga tidak akan memberikan jawabannya dalam video ini. Dan kami mendorong kalian untuk menjawabnya dengan memanfaatkan pemahaman yang baru saja kita pelajari dalam sesi pembelajaran ini. Kalian bisa bagikan jawaban kalian pada kolom komentar di bawah ini. Tentunya, kalian juga perlu menyertakan penjelasan dari jawaban yang kalian berikan agar teman-teman yang lain juga bisa memahaminya. Demikian pembahasan terkait pengenalan probabilitas dasar. Materi yang disampaikan dalam video ini terbilang padat. Oleh karenanya, silahkan untuk melakukan pause ataupun pengulangan video untuk dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian dalam mempelajari dasar ilmu statistika dan probabilitas. Pastikan juga untuk terus mengikuti materi-materi pembelajaran terkait lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespons setiap pertanyaan yang kalian ajukan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan membantu kami untuk terus menghasilkan materi-materi pembelajaran berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.